Shalom, kita bersua lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10 yang bertajuk Cara Menyeronokkan untuk Terlibat. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan bersama kami dalam pelajaran dan pembahasan Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi saya mengucapkan puji Tuhan dan terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, khususnya pada minggu ini saudara. Nah, pertanyaan untuk Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah, kita terlibat di dalam apa sebenarnya? Inilah yang akan dijawab, yaitu kita terlibat di dalam bersaksi menggunakan kaedah kelompok kecil. Apa ini kelompok kecil? Inilah pertanyaan untuk Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Apa dasar Alkitab tentang kelompok-kelompok kecil dan apa yang menarik Anda untuk melibatkan diri di dalam kelompok kecil ini? Saudara, mari kita lihat dan baca beberapa ayat yang terpapar di screen dan juga ayat hafalan kita saudara dipaparkan di screen dalam Matius 9 ayat 37 hingga 38 mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah saudara, di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, ada cara yang menarik untuk terlibat di dalam pertumbuhan gereja dan pemberitaan Injil. Dan cara itu ialah melalui kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil adalah Alkitabiah. Tuhan telah memilih kelompok-kelompok kecil untuk memperkuat iman kita, membantu kita memahami firman-Nya dengan lebih baik, meningkatkan kebiasaan berdoa kita, dan mengajar kita bagaimana bersaksi. Itu sebabnya pada minggu ini kita akan membahas 5 topik mengenai dengan kelompok kecil ini, yaitu kelompok kecil pertama. Kemudian kelompok kecil dalam perjanjian lama, kelompok kecil dalam perjanjian baru, dan kelompok kecil diatur atau diorganisasi untuk melayani. Kemudian dinamik pada kelompok kecil. Mari kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kelompok kecil yang pertama. Nah saudara, pertanyaan di dalam topik ini atau bahagian ini ialah, idea siapa sebenarnya kelompok kecil ini? Apakah ada catatan dalam Alkitab mengenai atau tentang kelompok kecil ini? Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah saudara, apa yang kita boleh belajar di dalam ayat ini tentang kelompok kecil? Bagaimana dia diterangkan? Apa yang kita lihat saudara dari ayat ini dan juga masa penciptaan muka bumi ini, 3 pribadi Tuhan berkumpul sebagai kelompok kecil sebelum menciptakan dunia. Tujuan mereka berkumpul ini ialah merencanakan dan melaksanakan penciptaan manusia dan sekitarnya. Mereka bahkan merancang rencana alternatif jika manusia memutuskan untuk menjauh dari Tuhan, yaitu rencana keselamatan ataupun rencana penebusan. Kita akan pelajari bagaimana kelompok kecil ini berkumpul dengan satu atau beberapa tujuan. Bagi Tuhan, pertemuan pertama mereka adalah pertemuan perencanaan, dan pertemuan berikutnya difokuskan di dalam memenuhi rencana yang tertentu. Penerapan untuk kita ialah, setiap kelompok kecil pasti memiliki tujuan atau matlamat utama, yaitu memenangkan jiwa untuk kerajaan sorga. Sekarang mari kita lihat topik yang kedua, yaitu kelompok kecil dalam perjanjian lama. Bagaimana konsep kelompok kecil ini diterangkan di dalam perjanjian lama? Keluaran 18 ayat 25 mengatakan, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saudara, apa yang kita boleh lihat?
di sana dalam ayat ini dalam konteks konsep kelompok kecil. Ketika Israel keluar dari Mesir, Musa membahagikan orang-orang di perkemahan mengikut suku dan kemah mengikut ahli atau oleh keluarga. Kemudian Jethro mencadangkan untuk memperluas konsep ini dengan kumpulan yang lebih kecil dari 1.150 dan 10 orang. Setiap kelompok kecil yang terdiri daripada 10 orang diketuai oleh pemimpin yang taat, setia. Melalui kelompok ini telah menghalang pelbagai masalah timbul dan membantu memupuk kehidupan rohani orang dan membina hubungan yang erat dan penuh kasih sayang. Konsep kelompok kecil ini merupakan kaedah yang berkesan di dalam persahabatan, pertumbuhan rohani, dan penyelesaian masalah. Kemudian apabila Nabi Samuel mendirikan sekolah Nabi, dia juga mengikuti organisasi dan sistem yang serupa dengan kelompok yang telah dibentuk oleh Musa. Penerapannya saudara, kita juga perlu memperkasahkan kelompok-kelompok kecil dalam gereja kita. Seterusnya topik yang ketiga yaitu kelompok kecil di dalam perjanjian baru. Bagaimana konsep kelompok kecil ini diterangkan atau kita mengerti di dalam perjanjian baru? Kisah Para Rasul 5 ayat 42 mengatakan, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara, Yesus membentuk kelompok kecil pertama dalam perjanjian baru dengan memilih 12 rasulnya. Mereka diajar dan dilatih dengan cara yang praktikal tentang bagaimana menggunakan karunia mereka untuk memberitakan Injil secara efektif sambil bertumbuh secara rohani. Jantung utama gereja mula-mula adalah kelompok-kelompok kecil yang berkumpul di rumah-rumah. Mereka juga mengorganisasi pelayanan kelompok-kelompok kecil. Mereka saling mendukung dengan pengalaman pribadi mereka untuk memenuhi misi. Berkat dari kelompok-kelompok ini, Injil dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Itu sebab saudara, mari kita terapkan bahwa mari kita meniru cara ini untuk melayani karena cara ini sangat berkesan untuk menarik jiwa atau membawa orang-orang kepada Yesus Kristus. Seterusnya topik yang keempat yaitu kelompok kecil diatur atau diorganisasi untuk melayani. Mengapa pentingnya kelompok kecil ini diatur atau diorganisasi? Apa kaitannya dengan melayani? 1 Korintus 12 ayat 18 hingga 19 mengatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Saudara, secara manusiawi, tubuh manusia terbuat dari sel-sel individu yang bersatu membentuk anggota atau organ yang tersusun di dalam sistem. Setiap sel mempunyai peranan tersendiri dalam setiap anggota. Setiap anggota mempunyai peranannya sendiri di dalam sistem. Dan sistem mempunyai peranan di dalam tubuh. Mereka semua saling berkaitan dan bekerja sama secara harmoni. Artinya saudara, gereja adalah badan Kristus dan berfungsi dengan cara yang serupa. Apabila setiap orang menganggap dia sebahagian daripada kelompok kecil, maka lebih sukar untuk putus asa dan lebih mudah untuk memenuhi misi Tuhan. Kelompok-kelompok kecil tersebut diatur sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat memanfaatkan karunia mereka sebaik-baiknya untuk membantu tubuh, yaitu Kristus, tumbuh dan memenuhi misi. Kemudian yang terakhir saudara, topik yang kelima yaitu dinamik pada kelompok kecil. Apa kelebihan atau dinamik atau kekuatan pelayanan kelompok-kelompok kecil ini? Kisah Rasul 12 ayat 12 mengatakan, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dari ayat ini saudara, kita boleh melihat bahwa peranan kelompok kecil ini wujud pada ketika itu. Tuhan menggunakan kelompok-kelompok kecil untuk membuat gereja bertumbuh dengan memelihara iman orang-orang percaya dan mengajar mereka bagaimana bersaksi tentang Yesus.
Setiap kelompok memiliki tujuan utama memimpin orang kepada Yesus, meskipun setiap kelompok mungkin memiliki dinamikanya yang berbeza sesuai dengan tujuan spesifiknya. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, di dalam kelompok kecil, kita mempelajari ada beberapa contoh tujuan spesifik di dalam kelompok kecil. Ini bukan senarai lengkap yang sepenuhnya, namun setiap gereja lokal harus merancang kelompok kecil terbaik mereka dengan tujuan tertentu sesuai dengan kekhususan mereka masing-masing. Yaitu saudara, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita menerangkan bahwa dinamika khusus beberapa kelompok kecil ini adalah mungkin ia menjadi perantara bagi orang lain. Mungkin juga kelompok kecil ini dinamikanya adalah berdoa untuk masalah umum, kemudian menghabiskan masa berkualiti bersama, kemudian mempelajari firman Tuhan, latihan untuk pelayanan, mempelajari bagaimana mengongsikan Injil, melakukan hikmat masyarakat, mengembalikan bahagian dalam aktiviti pelayanan. Inilah sebahagian besar dinamikanya atau fungsi atau kelebihan daripada kelompok-kelompok kecil yang kita wujudkan. Pena Inspirasi juga mengatakan dan menjelaskan, berkat Tuhan akan datang kepada anggota gereja yang mengambil bahagian dalam pekerjaan, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil setiap hari untuk berdoa agar berhasil. Dengan demikian, orang percaya akan mendapatkan kasih karunia untuk diri mereka sendiri dan pekerjaan Tuhan akan maju. Jadi saudara, dari pembelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa sebagaimana Tuhan membentuk kelompok-kelompok kecil ini dalam Alkitab, maka kita juga disarankan menggunakan konsep ini secara praktikal karena ianya sangat berkesan dalam penginjilan dan bersaksi kepada orang lain. Dan ingat saudara, fungsi utama atau inti utama atau pokok utama kelompok kecil ini adalah menarik jiwa orang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati saudara di dalam pembelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena bersama kami di dalam pembelajaran sekolah sahabat kami dalam minggu ini. Kami mohon semuanya ini dipersembahkan hanya dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.